بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qol sampai apa? Sekarang sudah sampai mukhalafah lil hawadis. Jadi inti dari pembahasan kita itu ada pada mukhalafah lil hawadis dan wahdah. Jadi mengenal Allah ada pada 3 perkara: mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya. Zatnya Allah bukan benda. Kenal zatnya Allah itu maknanya kenal zatnya Allah bukan benda. Zatnya selain Allah benda. Berarti kamu kenal begitu. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Sifat selain Allah berubah-ubah. Perbuatan Allah taksir, menjadikan. Perbuatan yang lainnya kasab ikhtiar. Kalau mau kita tambahkan, perbuatan Allah itu yang pertama tidak wajib. Allah kalau berbuat tidak wajib. Terus yang kedua, tidak mengambil keuntungan, tidak punya tujuan. Pekerjaan selain Allah punya tujuan. Pekerjaan Allah berikutnya tidak butuh bantuan. Perbuatan selainnya butuh bantuan. Itu kamu tahu 3 ini, maka kamu disebut kenal Allah. Kamu ma'rifat secara dasar keimanan. Jadi menurut ukuran beriman, menurut ukuran mengetahui, orang yang paham ini disebut mengetahui
yang pengetahuannya menggugurkan kewajibannya mengenal Allah. Adapun nanti meningkat lagi itu penambahan. Kamu bertambah tahu tentang berbagai macam sifat-sifat Allah yang lainnya. Kamu tahu dalil-dalil secara terperinci, itu penambahannya. Adapun pokok yang harus kita tahu, maka kita tahu 3 ini. Tahu zatnya Allah, tahu sifatnya, tahu perbuatannya. Ya. Jadi zatnya Allah apa? Bukan benda. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Perbuatannya Allah menjadikan. Terus tidak wajib, tidak punya tujuan, tidak butuh bantuan. Perbuatannya Allah. Nanti semua ini akan kita bahas di belakang nanti. Satu persatu akan kita bahas. Mana perbuatan yang punya tujuan, mana perbuatan yang wajib. Kita akan bahas satu persatu. Terus setelah mukhalafah lil hawadis, sifat berikutnya wajib bagi Allah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Kalimat dengan dirinya sendiri jangan dijadikan 2 perkara. Jangan kamu anggap itu ada 2 perkara, enggak. Kalau kamu berjalan dengan kaki kamu, berarti kan itu 2 perkara, kamu dan kaki. Allah berdiri pada dirinya sendiri, jangan dianggap itu ada 2 perkara. Itu hanya untuk penggunaan bahasa saja biar mudah. Yang maksudnya Allah tidak berdiri pada zat yang lain, gitu loh. Jadi berdiri sendiri itu mau ngomong Allah itu tidak berdiri pada zat yang lain. Allah tidak membutuhkan kepada zat yang lain. Emangnya ada yang butuh sama zat yang lain? Ada nggak? Ada nggak yang butuh sama zat lain? Siapa? Yang butuh sama zat lain siapa? Butuh apa? Butuh apa? Itu butuh pencipta namanya. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Lah, yang butuh pada zat lain siapa? Sifat. Jadi mau bicara bahwa Allah itu bukan sifat. Kalau Allah sifat, maka niscaya Allah berdiri pada wujud yang lain. Karena sifat itu tidak berdiri pada wujudnya sendiri. Sifat itu kan wujud, bukan nggak wujud sifat itu. Dan sifat berdiri pada wujud yang lain. Jadi jangan dianggap sifat itu nggak wujud. Sifat itu wujud, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh wujudnya yang lain. Nah, Allah itu berdiri sendiri. Oh, maknanya Allah bukan sifat. Apa ada orang yang meyakini Tuhan itu sifat? Ada? Ada. Siapa? Semuanya. Semuanya selain orang Islam itu meyakini Tuhan itu sifat. Kenapa? Si Tuhan itu bisa berdiri pada siapa saja. Kalau dia berdiri pada api, maka api punya kekuatan. Makanya orang Majusi menyembah api. Dianggap api itu wujudnya benda, tapi sifatnya Tuhan, gitu loh. Maka disembah, bisa mengalahkan yang lain, bisa menumpas yang lain. Makanya api disembah. Begitu datang banjir bandang, api mati, bingung dia, Tuhan mati, Tuhannya kalah, bingung dia. Ganti lagi menyembah Tuhan yang lain, dianggap sifat Tuhan itu bisa berpindah-pindah. Ntar di api, ntar pindah kemari, ntar pindah kemari.
Berarti Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Tuhan berdiri pada yang lainnya. Lah, kita tidak mengimani Tuhan seperti itu. Sewa satpam satu taruh luar. Kalau enggak kasih macan satu. Ada provokatornya kali. Ya, jadi qiyamuhu binafsi itu kita wajib mengimani bahwa Allah itu zat. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Kita juga zat. Apa boleh ngomong Allah itu zat? Boleh. Mana dalilnya Allah itu zat? Dalilnya perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya, dia menyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, berarti Allah itu disebut zat gitu loh. Berpikirlah kamu kepada zatnya makhluk, jangan berpikir pada zatnya Allah. Kenapa? Ya nggak nyampe. Kalau mikir kepada zat Allah dari arah yang begini loh zatnya Allah, ya nggak bisa. Tapi kita bisa mikir zatnya Allah dari arah mengambil penafian dari melihat zatnya makhluk, begitu dong. Mengambil yang negatif atau yang negasi dari sifatnya makhluk, dari zatnya makhluk. Makhluk bagaimana zatnya? Oh, makhluk itu punya tempat zatnya. Lah, kalau zatnya Allah, oh ya pasti bukan yang seperti makhluk. Allah tidak butuh tempat. Tempat itu juga berbeda makna nanti. Ada tempat menurut akal, ada tempat menurut orang filsafat. Kata filsafat tempat itu apa? Kata filsafat tempat itu apa? Kata filsafat tempat itu ini batin namanya. Ini zahir. Tempat itu mana? Batinnya sesuatu bertemu dengan zahirnya sesuatu. Maka jadilah itu tempat kayak begini. Nah, ini zahirnya sesuatu nempel di batinnya sesuatu maka menempat. Kalau begini kan nggak bisa. Maka menempat itu begini. Kayak air di dalam gelas. Kata mereka, air itu menempati gelas. Ini menempat menurut mereka. Kalau kita menempat itu enggak seperti itu. Menempat itu ya punya ruangan pada dirinya sendiri. Kalau itu ada ruangan yang bisa ditempati yang lain, itu sudah bukan bagian ruangannya dia. Menempat menurut kita. Jadi zatnya Allah disebut zat, tapi zatnya berbeda dengan zat yang lain. Nah, sifatnya Allah juga disebut sifat. Karena bahasa sifat itu lebih umum. Kalau kita disebut sifat ya boleh, disebut yang lebih khusus apa namanya? A'rad. Apa itu a'rad? Sifat tapi berubah-ubah gitu loh. Kalau zat maknanya umum. Kalau pada kita jirim, nah itu lebih khusus gitu loh. Jadi kalau zat yang jirim, oh berarti zatnya makhluk. Sifat yang a'rad berarti sifatnya makhluk. Kalau cuma ngomong sifat masih umum. Kalau masih ngomong zat masih umum, bisa kemana saja. Tapi kalau sudah ngomong jirim, oh itu pasti zatnya makhluk. Kalau ngomong a'rad pasti sifatnya makhluk. Jadi di dalam qiyamu binafsi ada dua makna yang harus kita nafikan. Ini mulai sifat yang punya nafinya punya makna dua. Sebelumnya punya makna satu semua. Qidam, tidak ada awal. Baqo,
tidak ada akhir. Mukhalafah tidak ada sama. Ini tidaknya satu semua nih. Tidak. Kalau di qiyamu binafsih tidaknya dua. Tidak butuh pada zat lain dan tidak butuh diciptakan. Kenapa harus pakai dua tidak? Sedangkan yang lain pakainya satu. Qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir, mukhalafah tidak ada samanya. Qiyamu binafsih tidak berdiri pada yang lain dan tidak butuh diciptakan. Kenapa kok harus pakai dua makna? Pakai dua makna ini, pakai dua penafian, biar nggak ada penyerupaan, biar nggak ada persamaan dengan zatnya kita. Karena kalau hanya qiyamu binafsih diartikan tidak butuh pada zat yang lain, zatnya kita juga nggak butuh sama zat yang lain, gitu loh. Karena yang namanya zat itu tidak butuh sama yang lain. Yang butuh pada yang lain namanya sifat, gitu loh. Allah itu zat, dia nggak butuh sama yang lain. Saya juga zat, kenapa nggak nyembah saya aja kamu? Kalau ukurannya Tuhan itu disembah karena zat doang, kenapa nggak nyembah saya aja? Saya juga zat. Maka ditafsir dengan dua penafsiran. Oh, dia nggak butuh zat yang lain karena dia zat dan tidak butuh juga diciptakan. Saya zat, berdiri sendiri, tidak butuh pada yang lain, tapi saya masih butuh diciptakan. Nah, butuhnya diciptakan itu menunjukkan saya bukan Tuhan. Ya, jadi qiyamu binafsih punya dua nafi, punya dua peniadaan. Kenapa? Agar tidak menyerupai keadaannya makhluk. Padahal pembahasan Tuhan itu tidak butuh diciptakan sudah dibahas dalam sifat qidam, tapi diulang lagi dalam sifat qiyamuhu binafsih, digandengkan dengan maknanya yang lain agar apa? Hilangnya penyerupaan kita kepada sifat-sifat makhluk, gitu. Kalau nggak digandeng ini mesti akan tergambar, oh sama kayak zat kita dong berarti, gitu. Jadi biar nggak sama gimana? Biar nggak sama dimaknai tidak butuh pada zat yang lain dan tidak butuh diciptakan. Jadi orang yang mengimani Tuhan itu berdiri pada yang lain, berarti dia mengimani Tuhan itu sifat. Tuhan itu adalah oknum. Tuhan itu bisa melimpahkan kekuasaannya pada yang lain, gitu loh. Bisa berpindah ke sana, berpindah ke sini, berpindah ke sini. Kayak ada yang mengatakan begini, pemahaman orang-orang Mu'tazilah, Tuhan itu bisa menyerupai makhluk. Kalau ada makhluknya yang dalam keadaan membutuhkan, Tuhan itu, Allah itu bisa datang dalam rupa sesuatu, langsung menolong makhluknya, turun tangan sendiri, gitu loh. Jadi bisa kumpul masuk ke dalam dunia dan langsung menolong makhluknya. Kan Tuhan Maha Kuasa. Itu sama aja ngomong ada sutradara masuk dalam film. Nah, kalau dia sutradaranya, dia juga pemainnya, gimana itu? Waktu dia nanti main, sutradaranya siapa? Diwakilkan. Sutradara itu tugasnya ngapain sih dalam film? Ngatur. Yang ngomong action, cut siapa itu? Saudara. Nah, kalau dia main gimana? Yang ngomong action siapa terus? Gimana sih pikirannya? Tuhan itu menciptakan kun fayakun, dianya ngurusin jalan masuk, ya di yang lain gimana ngurusinnya terus coba?
Ini pikirannya bagaimana sih orang? Jadi ada yang menisbatkan lagi ada Tuhan yang puncak, maha dewa, maha Tuhan ini. Dia menciptakan Tuhan-Tuhan kecil untuk bekerja mengatur yang lainnya. Ketika Tuhan-Tuhan kecil ini sudah diperintahkan, kamu ngurus ini, kamu ngurus ini, kamu ngurus ini. Ada lagi, ada Tuhan Bapa merintahin anaknya, diberi kekuasaan untuk mengurus dunia makhluk. Tuhan anak itu Tuhan jasad katanya. Dia tugasnya ngurusin makhluk, semua diurus sama dia. Lah kalau ada Tuhan jasad, ada Tuhan kecil-kecil yang ngurus semuanya, setelah bertugas, lah ini maha dewanya ngapain? Tuhan Bapak ngapain? Kalau sudah ada Tuhan anak yang ngurus semuanya, kerjanya Tuhan Bapak ngapain? Ada Tuhan nganggur. Oh sekarang pengangguran itu nggak ada harganya. Ini Tuhan nganggur gimana sih? Tuhan kok pengangguran? Ya Allah. Itu imannya bagaimana? Imani Tuhan begitu coba. Jadi keimanannya itu bukan dasar berpikir sehat. Keimanannya berdasarkan beritanya orang lain. Tuhan itu begini, tahu nggak? Oh iya, karena dia baru tahu berita Tuhan dan yang beritain orang tuanya, ya iya saja. Tapi orang yang akalnya itu berjalan akan berpikir apa ya begini toh, begitu loh. Dia akan mencari kebenarannya. Dan orang yang mau mencari kebenaran harus objektif. Nggak boleh, oh bapak saya yang ngomong jangan dibantah. Oh ya nggak bisa. Objektif itu ya harus konsekuen. Yang ngomong siapa saja, kalau nggak benar ya kita cari kebenarannya, begitu loh. Jangan terus kalau sudah bapak saya ngomong pasti benar. Nggak begitu. Kalau bapak saya ngomong pasti benar, sedunia ini benar semua nanti. Sedunia itu kadang imannya berita dari orang tuanya semua. Kalau kata orang tua pasti benar, berarti sedunia benar semua. Jadi orang yang akalnya jalan, akalnya memang mau mencari kebenaran, dia nggak akan terima begitu saja pada setiap berita. Tapi dia akan berpikir pada kenyataannya. Ini maknanya qiyamuhu binafsih. Jadi tidak mungkin Tuhan itu sifat yang bisa berpindah-pindah kemana saja. Karena yang namanya sifat itu membutuhkan zat. Nah, kalau sekarang dia sifat, terus zatnya belum ada. Terus yang bikin zatnya siapa? Apa sifatnya bikin zat gitu? Jadi kudratnya bikin zat gitu. Kok ada? Kudratnya aja nggak bisa berdiri tanpa adanya zat. Terus kudratnya suruh bikin zat, ini bagaimana bisa terjadi? Jadi nggak mungkin Tuhan itu kok keluyuran ke sono kemari, pindah-pindah kayak kayak itu jelangkung apa itu, datang pulang nggak diantar. Dia kan nyari zat itu kan. Kalau kamu kasih zat nempel dia. Klok. Apa itu? Tuhan begitu ya? Nempel. Ini bayangannya bayangan apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia dapat cerita-cerita, kemudian diimajinasikan betul-betul itu Tuhan itu seperti itu. Kalau dia mau berpikir secara nyata, nanti dia akan nemu, oh nggak mungkin Tuhan begitu. Kenapa alasannya? Tuhan itu harus punya sifat, dan sifat tidak bisa ada tanpa zat. Berarti Tuhan itu harus zatnya, nggak mungkin berpindah-pindah ke yang lainnya. Maka dia harus berdiri pada dirinya sendiri yang dia tidak membutuhkan segala sesuatu yang lain. Ini berpikir secara nyata harus begitu menemukannya. Kalau nggak begitu ya kamu berpikir hanya karena pemikirannya orang lain, kamu ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Jadi ditafsiri dengan dua penafsiran. Zatnya Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh pada zat yang lain. Kemudian zatnya Allah tidak butuh diciptakan.
Terus berikutnya sifat yang berikutnya wahdaniyah, wajibnya Allah bersifat esa. Esa itu maknanya kalau dialih bahasakan esa itu satu. Tapi makna yang dimaui di dalam kalimat wahdaniyah itu maknanya bukan bilangan. Allah itu tidak terbilang. Tidak terbilang itu berapa? Tidak terbilang itu berarti ya nggak berapa. Artinya kita itu sebenarnya nggak layak menanyakan Tuhan itu berapa. Kenapa sih? Lah nggak ada lainnya kok ditanya berapa. Kalau ada Tuhan lainnya, boleh kamu nanya Tuhan itu ada berapa. Wong ini nggak ada lainnya, maka nggak layak ditanya berapa. Nah, ditandai dengan kalimat wahdaniyah atau kalimat esa. Maknanya esa itu tidak ada lainnya. Tuhan itu esa, maknanya bukan dua, bukan tiga, bukan empat, apalagi seterusnya. Wong dua saja tidak, apalagi yang lainnya. Berarti Tuhan itu satu, ya untuk gambarannya ya disebut satu. Tapi maknanya satu itu mau menggambarkan dia sesuatu zat yang tidak ada lainnya. Tidak ada lain dalam hal apa? Tidak ada lain dalam hal zatnya, nggak ada lainnya. Sifatnya yang nggak ada lainnya, perbuatannya nggak ada, zatnya itu ya satu-satunya itu doang. Zat yang begitu satu-satunya dia doang, gitu loh. Sifat yang begitu ya satu-satunya dia doang. Perbuatan yang begitu ya satu-satunya dia doang, nggak ada yang lainnya. Maknanya esa, gitu loh. Jadi kita kenal esa itu nggak cuman Tuhan satu, enggak, tapi keadaannya itu semuanya esa. Zatnya ya satu-satunya hanya pada dia, sifat yang itu satu-satunya ya hanya pada dia, perbuatan yang begitu ya hanya pada dia, nggak ada lainnya. Gitu loh. Jadi kita wajib kenal Allah itu esa, hingga kita nanti bisa tahu jelas asal muasalnya semua ini dari mana, gitu loh. Kalau sudah tahu pembahasan esa, nanti kita akan tahu, oh ternyata kita ini posisinya sebagai apa, bagaimana keadaan kita, itu akan terjawab pada maknanya wahdaniyah. Yang pertama esa di dalam zatnya. Artinya zatnya Allah tidak berbilang, zatnya Allah tidak ada lainnya. Yang dimaksud zatnya Allah itu esa, itu ada dua pengertian, dua penafian. Ini mulai dari Qiyamu bin Nafsih punya dua penafian, wahdaniyah juga punya dua penafian. Zatnya pertama dinafikan, tidak ada lainnya. Pada dirinya zatnya itu esa. Artinya pada dirinya zatnya tidak tersusun-susun, bukan jisim. Kalau jisim tersusun-susun, ada kepalanya, ada kakinya, ada badannya, ada tangannya, ada. Berarti zatnya nggak esa. Di dalam dirinya, pada dirinya ada beberapa zat, gitu loh. Yang namanya zat itu ditandai dengan apa? Punya sifat sendiri. Kalau ada zat lagi, ya berarti punya sifat lagi yang lainnya. Pada diri kita komplit, kepala punya sifat sendiri, tangan punya sifat sendiri, kaki punya sifat sendiri. Semuanya organ kita itu zat yang punya sifat tersusun-susun. Berarti zat kita itu, walaupun saya dikatakan satu orang, tapi saya satunya tersusun-susun. Ya, saya satu, Tuhan satu. Bedanya apa? Satunya saya tersusun-susun.
Zat saya itu satu, disebut satu, tapi isinya banyak. Satu orang tapi isinya banyak, ada kepala, kaki. Allah itu satu tapi isinya nggak banyak begitu, nggak disebut satu. Berarti Tuhan satu doang til. Ya enggak, kalau satu doang tapi menempat ya namanya johar. Kalau tersusun-susun namanya jisim. Kalau satu doang nggak tersusun namanya johar. Nah, Tuhan juga bukan johar. Satuan ya bukan, susunan juga bukan, gitu loh. Oh, Tuhan itu enggak tersusun berarti satuan. Ya juga enggak. Kalau satuan yang dipahami seperti kita namanya johar, maka Tuhan itu bukan johar. Contoh johar kayak apa? Sinar. Johar contoh kayak apa lagi? Air, asap, itu enggak tersusun-susun, terdiri dari satu macam unsur, tapi dia tetap satu susunan. Allah itu bukan susunan. Artinya satu susunan itu dia ketika sendiri maka tidak tersusun dengan yang lain, tapi dia punya potensi untuk disusun oleh yang lainnya, begitu loh. Nah, Allah nggak seperti itu, bukan Allah itu zatnya sendiri. Tapi ketika sendirinya punya makna johar, berarti bisa tersusun dengan yang lain. Maka Allah tidak seperti johar dan bukan jisim, tapi zatnya esa. Zat yang sepertinya itu, kemudian ditambah lagi, ya hanya satu-satunya itu, gitu loh. Zat yang tidak tersusun itu ya hanya satu-satunya dia, nggak ada yang lain lagi seperti dia. Jadi punya dua penafian. Dinafikan yang pertama zatnya tidak tersusun, nafi yang kedua tidak ada yang menyamai zatnya. Jadi pada dirinya sendiri nggak tersusun-susun, pada yang lainnya tidak ada yang menyamai. Kalau zat kita tersusun-susun dan ada yang menyamai. Kamu manusia, saya manusia. Jadi ada yang menyamai zatnya. Sifat Allah juga esa. Artinya apa? Sifat Allah tidak tersusun-susun dari sifat yang sama. Kalau sifat kita tersusun-susun dan boleh dari sifat yang sama. Seperti apa? Kita punya dua penglihatan, kita punya dua pendengaran, apalagi kita punya dua gerak. Ini gerak, ini berarti punya dua sifat yang sama, begitu loh. Kakinya gerak, tangannya gerak, berarti ada sifat yang sama pada diri kita. Jadi pada zatnya kita itu tersusun beberapa sifat yang sama. Nah, pada Allah tidak tersusun zatnya sifat-sifat yang sama, nggak ada. Sehingga kita tidak bisa menetapkan, tidak bisa menggambarkan kalau Allah itu melihat seperti gambarannya orang-orang lain, penglihatannya banyak. Kenapa? Biar melihat semuanya, maka sini mata, sini mata, sini mata, sini mata. Ada lagi yang mukanya banyak, depan muka, sini muka, sini muka. Ini imajinasi manusia menggambarkan Tuhan dengan kerjanya menciptakan alam. Bagaimana sih zat yang esa bisa mengatur semuanya? Mereka membayangkan lah, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan menafikan keadaan yang ada pada makhluk. Kamu nggak akan bisa menjangkau keadaannya Allah, nggak bisa. Yang diperintahkan kita itu menjangkau Allah dari arah menafikan ketidaksamaan sifatnya Allah dengan sifat makhluk, zatnya Allah dengan zatnya makhluk, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Cukup itu.
Maka kita mengenali sifat Allah dari mana? Sifat Allah itu tidak tersusun-susun dari sifat yang sama. Kudratnya esa, irodahnya esa, ilmunya esa, kalamnya esa. Kalam yang esa yang bagaimana? Tuhan ngomongnya itu esa. Nah, ngomong yang nggak esa kayak apa? Ngomong yang putus. Ya, kita itu putus-putus. Artinya untuk menyampaikan sebuah pengetahuan harus beberapa kali pembicaraan. Saya mau ngomong masjid, harus 2 kali ngomong masjid. Nah, ngomong lagi. Nggak bisa satu omongan untuk menyampaikan satu pengetahuan, nggak bisa gitu loh. Apalagi kamu mau cerita di masjid ada orang sholatnya tidur orangnya, terus di masjid dia ngiler, di masjid dia panjang bener ceritanya, itu harus berkali-kali dengan pembicaraan. Lah kalamnya Allah esa. Gimana kalam yang esa? Semua yang diketahui bukan hanya satu berita, bukan, semua yang diketahui, semua berita yang ada, semua yang Allah ketahui di kalam dengan kalam yang esa gitu. Allah ngomongnya nggak tersusun-susun. Kalau kita mau ngomong wajib, mustahil, jaiz sudah 3 kali ngomong. Nah di ilmunya Allah itu juga ada wajib, mustahil, jaiz. Allah bicara wajib, mustahil, jaiz yang nggak tersusun kayak kita. Kalamnya kalam yang esa. Ini namanya kamu tidak menyamakan kalamnya Allah seperti kalamnya makhluk. Kalau kalamnya makhluk bagaimana? Tersusun-susun. Semua sifat Allah esa. Dari mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai kalam, semua sifat Allah esa. Penglihatannya esa, pendengarannya esa, nggak tersusun-susun. Ini mana? Itu berarti satu penafian, sifat Allah tidak tersusun-susun dari sifat yang sama. Nafi keduanya apa? Sifat Allah tidak ada yang menyamai. Itu 2 penafian. Sifat Allah tidak tersusun-susun dan sifat Allah tidak ada yang menyamai. Zatnya begitu, zatnya Allah tidak tersusun-susun dan zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Ini punya 2 penafian semua. Nanti pada perbuatan Allah, nah ini tidak boleh kita ngomong seperti di atas. Di atas apa? Ada zatnya Allah tidak sama dengan zatnya kita. Artinya Allah itu zat, tapi zatnya tidak tersusun-susun. Lah kalau zat yang tersusun mana? Ini zatnya makhluk. Sifatnya Allah tidak tersusun-susun. Kalau sifat yang tersusun mana? Nih sifatnya makhluk. Lah kalau perbuatan Allah esa, maknanya yang punya perbuatan hanya Allah. Yang lainnya nggak punya perbuatan. Gitu ngomongnya. Jangan ngomong, oh perbuatan Allah esa beda dengan perbuatan makhluk. Nggak boleh begitu. Kalau ngomongnya begitu berarti seakan-akan makhluk juga punya makhluk seakan-akan bisa memunculkan sendiri perbuatan dari dirinya sendiri. Perbuatan itu bentuknya bukan wujudi. Paham nggak? Perbuatan itu bentuknya bukan dohir, sesuatu yang bisa dipegang, ada wujudnya. Kalau sifat itu ada wujudnya.
Zat ya ada wujudnya, sifat juga ada wujudnya. Ketika diciptakan ya kelihatan barangnya. Zat ya kelihatan, sifat ya kelihatan. Artinya barangnya itu bisa langsung kamu saksikan, bisa kamu pegang. Tapi kalau perbuatan enggak begitu. Perbuatan itu bentuknya hanya amrun ibaroh. Berarti bukan terus perbuatan itu diciptakan terus tertinggal pada diri kamu, enggak ada begitu. Kalau ini kan enggak diciptakan zatnya, maka ya ada nih zatnya nih gitu loh. Kalau perbuatan enggak begitu. Perbuatan kita itu langsung diciptakan oleh Allah. Bukan dititipkan sesuatu pada kita lalu kita bisa bekerja sendiri, enggak. Kamu tidak boleh meyakini bahwa perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Ada dua perbuatan. Kalau diartikan seperti ini, maka jadinya perbuatan Allah itu enggak esa. Kita harus mengartikannya, yang punya perbuatan hanya Allah. Artinya apa? Yang punya perbuatan dari dirinya sendiri itu hanya Allah. Nah, yang lainnya punya perbuatan tapi diciptakan oleh Allah, begitu loh. Jadi kita punya perbuatan, tapi perbuatan itu tidak muncul dari diri saya sendiri. Jadi nggak bisa kamu ngomong perbuatan saya beda dengan perbuatan Allah. Oh, nggak bisa. Maknanya esa dalam perbuatan itu apa? Allah esa dalam perbuatan, maknanya perbuatan Allah tidak ada yang lain yang menyamai seperti perbuatan Allah. Kalau kamu katakan seperti itu berarti ada perbuatan lain selain perbuatan Allah, sama seperti ada zat lain, sama seperti ada sifat lain. Nah, pada perbuatan ini tidak boleh disamakan dengan zat dan sifat. Kita harus bicaranya perbuatan Allah itu esa, maknanya yang punya perbuatan hanya Allah. Yang lainnya Allah diciptakan perbuatannya. Dengan satu makna ini, maka kamu harusnya bisa menyadari saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada yang terjadi pada saya, maka kejadian itu pasti dimunculkan oleh Allah. Saya duduk, saya berdiri, saya jalan, saya bisa makan, bisa minum, bisa bergerak. Maka semua itu perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan pada diri saya. Saya bisa duduk, saya bisa jalan, saya bisa makan. Kalau ditanya, itu yang makan siapa? Ya makan ya saya. Tapi makan itu hasil diciptakan oleh Allah. Bukan saya bisa makan sendiri, bukan. Tapi saya bisa makan ini ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak menolong, saya nggak punya perbuatan makan. Ini nanti akan, dari pembicaraan ini nanti akan terpisah 3 macam golongan. Ada golongan Jabariyah, ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari pembahasan yang terakhir ini muncul 3 kelompok manusia, 3 keyakinan yang ada di dunia. Tinggal kamu milih kamu yang mana. Tinggal kamu milih kamu yang mana. Kalau kamu nggak ngaji, maka kamu akan memilih salah satunya tanpa sadar. Kalau kamu sudah ngaji, kamu milih dengan kesadaran kamu sendiri, berarti saya yang begini aja lah. Tinggal kamu pilih yang seperti apa 3 ini.
Yang satu namanya Jabariyah. Apa kata mereka? Kata Jabariyah, saya ini tidak punya perbuatan sama sekali. Yang punya perbuatan hanya Allah. Nah itu kamu kok duduk, kamu makan, kamu tidur, ini bukan saya, ini Allah. Saya nggak punya perbuatan. Jadi kalau saya kok pengen makan, ini bukan saya, ini Allah yang pengen. Jadi yang makan siapa? Allah ini yang pengen. Masa Allah pengen makan bagaimana sih? Jadi kalau kamu berak, siapa yang pengen itu? Allah pengen berak. Ini Jabariyah yang mengatakan dia tidak mengakui dirinya punya perbuatan. Dia hanya mengakui Allah yang punya perbuatan, dan perbuatan yang ada pada dirinya adalah perbuatannya Allah. Bukan perbuatan dirinya yang diciptakan Allah, bukan, tapi dianggap ini perbuatan Allah. Ini mengingkari kenyataan. Wong yang duduk dia, yang makan dia, yang minum dia, kok dia katakan yang makan Allah, yang minum Allah, yang gimana sih? Gatot kaca diterbangkan sama dalang. Yang terbang siapa? Gatot. Yang terbangin siapa? Dalangnya ikut terbang enggak? Nah kan begitu mestinya. Masa ada dalang menjadikan orang lain kerja, kok dalang ikut terbang, bagaimana? Nah kalau dalang juga ikut terbang, Gatot kaca terbang, yang nerbangin dalang siapa? Gimana sih? Jadi kita itu, Jabariyah menganggap kita itu diciptakan oleh Allah, dan apapun yang saya kerjakan ini ya Allah, saya nggak ada. Saya bagaikan bulu yang tertiup angin, sudah nggak jelas lah. Terserah Allah lah, mau duduk yaitu Allah, mau ketiup ke barat yaitu Allah, mau ke timur yaitu Allah, itu sudah bukan saya lagi, kata dia. Ini pengakuan Jabariyah bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kelompok yang kedua lagi namanya Qadariyah, yang mengatakan saya punya perbuatan, yang perbuatan saya itu diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan saya, dan Allah menitipkan kekuatan pada diri saya. Dengan kekuatan itu saya bisa bekerja. Ini sudah kayak dikasih baterai. Kalau tadi sama sekali nggak ada apa-apanya, hilang. Semua Allah dianggapnya. Yang kedua ini menganggap Allah menciptakan dirinya, dia dikasih baterai, terus dia bisa jalan sendiri sesuai maunya. Allah sudah nggak mengatur lagi. Allah tidak mengintervensi dirinya. Terserah dia mau kemana, terserah. Mau bikin apa, mau ngapain, terserah. Hingga dia mengatakan ini kerjaan saya, ini kerjaan saya, ini kerjaan saya. Diakui muncul dari dirinya sendiri. Itu namanya Qadariyah. Yang mengatakan saya bisa sholat sendiri, saya bisa puasa sendiri, saya bisa zakat sendiri. Ini harta punya saya, rumah saya yang bangun, ini saya semuanya. Kenapa? Dia menganggap Allah sudah melepaskan dirinya dengan memberikan dia kekuatan. Yang ketiga, kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bagaimana? Saya diciptakan oleh Allah, dan saya diciptakan perbuatannya oleh Allah, tanpa dilepaskan oleh Allah. Jadi kalau saya kok duduk, maka ya Allah menciptakan saya duduk. Saya makan, ya Allah menciptakan saya makan. Saya berjalan, Allah menciptakan saya berjalan. Ini ahli sunnah. Kalau mau disimpulkan, ahli sunnah yang bagaimana keyakinannya? Ahli sunnah keyakinannya mengatakan saya punya perbuatan. Saya punya perkataan, saya punya perbuatan. Ini mengeluarkan kita dari Jabariyah. Jabariyah mengatakan saya tidak punya perbuatan. Kita mengatakan saya punya perbuatan. Terus, tapi perbuatan saya diciptakan oleh Allah.
Perkataan perbuatan saya diciptakan oleh Allah mengeluarkan kita dari Qadariyah yang mengatakan perbuatannya diciptakan oleh dirinya sendiri. Ini ahli sunnah yang berada pada tengah-tengah, enggak masuk Jabariyah dan enggak masuk Qadariyah, berdiri pada pendapatnya sendiri. Maka kamu tinggal milih, saya kelompok yang mana? Mau jadi kelompok yang Jabariyah, mau Qadariyah, atau mau di tengah jadi ahlu sunnah wal jamaah yang mengakui perbuatan itu esa, hanya milik Allah. Adapun saya kok bisa bekerja, maka pekerjaan saya diciptakan oleh Allah. Makanya ahlu sunnah itu nggak pernah ketinggalan, kalau mau ngapa-ngapain selalu insya Allah. Kalau kamu nggak insya Allah, kamu Qadariyah, begitu aja. Kalau kamu nggak pakai insya Allah, berarti kamu Qadariyah, menganggap saya bisa begini, saya bisa. Kalau saya mau, saya bisa aja begini, itu Qadariyah begitu. Kalau Jabariyah nggak ada begitu, nggak bisa. Saya mah bukan apa-apa, nggak ada, saya nggak ada, mah nggak ada, hilang pokoknya dah. Itu Jabariyah. Ini pembahasan tentang maknanya wahdaniyah. Nanti kita akan ulang perjumpaan yang akan datang, kita akan simpulkan hingga kita menjadi jelas tentang semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah, dibuka hati kita oleh Allah, diberikan keterangan di hati kita, diberikan cahaya tauhid, diberikan cahaya iman, diberikan keyakinan yang kuat. Allah jadikan keyakinan jadi benteng hati kita sampai nanti akhir hayat kita, hingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la bikti minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi wa sahbihi idada tazi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.